Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak jamaah salat subuh yang berbahagia, shaimin dan shaimat, semoga puasa kita, amaliyah ibadah semua yang kita lakukan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memanjangkan umur kita dan umur kita dipenuhi dengan ibadah yang akan kita lakukan semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan bait yang kedua di kitab Aqidatul Awam. Bismillahirrahmanirrahim. Falhamdu, maka segala puji, lillahi bagi Allah al-qadimi yang maha dahulu, al-awwali yang maha awal, al-akhiri yang maha akhir, al-baqi yang maha kekal, bila tahawuli, tanpa ada perubahan sedikit pun. Falhamdu, maka saya memuja, segala pujian hanya bagi Allah. Jadi pujaan dan pujian itu sebenarnya hanya milik Allah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anugerah, maka kita wajib untuk mensyukuri apa yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Permasalahannya terkadang kita menganggap bahwa anugerah dari Allah itu hanya yang dirasakan manis saja. Padahal belum tentu. Terkadang rasa pahit yang diberikan Allah kepada kita itu mengandung hikmah, mengandung pelajaran. Kalau sudah seperti itu, berarti rasa pahit yang diberikan Allah kepada kita sesungguhnya adalah sesuatu yang terbaik buat kita. Banyak manusia yang bersikap suudzon kepada Allah, negative thinking kepada Allah. Misalnya, saya ingin menjabat jabatan A. Siang malam saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah berusaha melakukan ini dan itu secara lahiriah. Tetapi ternyata hasilnya tidak seperti apa yang saya harapkan. Kesimpulannya Allah tidak memberikan dan tidak mengabulkan harapan saya. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya dia mengutuk. Ujung-ujungnya dia tidak ikhlas dengan takdir Allah. Dia enggak senang, enggak rela, enggak ridho atas apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap bahwa sesuatu yang pahit dari Allah itu bukan anugerah, padahal belum tentu. Bisa jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang pahit, tidak memberikan sesuatu yang sesuai dengan harapannya, bisa jadi keinginannya tersebut bukanlah yang terbaik buat dia. Misalnya, kalau seseorang menginginkan suatu jabatan tertentu, kemudian Allah tidak mengabulkan harapannya, bisa jadi kalau dia menjabat suatu jabatan yang dia inginkan, dia nanti akan berbuat korupsi lah, menyeleweng lah, dan lain sebagainya. Maka untuk menghindari sesuatu yang tidak baik, Allah tidak mengabulkan harapan dia. Jadi seorang muslim itu wajib untuk berpikiran ke depan, bukan hanya berpikiran sesaat. Makanya setiap hari itu harus mengucapkan alhamdulillah. Minimal setelah sholat itu 33 kali. Maksudnya supaya apa? Maksudnya supaya sadar
bahwa kita ini harus dan wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita dikasih nafas. Bukan hanya nafas saja, komponennya pun diberikan oleh Allah. Piranti untuk bernafasnya pun diberikan oleh Allah, gratis. Allah tidak pernah meminta bayaran kepada kita sedikit pun. Kita nggak bisa hidup kalau tidak bisa bernafas. Maka Allah kasih udara, dikasih oksigen. Piranti untuk bernafasnya apa? Dengan hidung, dengan paru-paru, dengan mulut. Coba kalau Bapak ditakdirkan oleh Allah hidup di Mars, ya, nafas paling banter 1 jam, nggak nyampe 1 jam mungkin. Coba kalau Bapak ditakdirkan oleh Allah lahir di bulan, harus pakai piranti yang biayanya sangat banyak, sangat besar. Kita lihat aja astronot, ya, ketika dia bekerja di luar angkasa sana, yang keadaannya tidak ada oksigen, dia memakai perangkat piranti yang membutuhkan biaya yang sangat besar untuk hanya sekedar untuk bernafas saja. Nah, kita hidup di bumi ini enak banget, bayar enggak. Allah tidak menuntut bayaran, hanya untuk bisa bernafas. Hidung dikasih, paru-paru dikasih, bahkan udara dikasih, oksigen dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus selalu bersyukur. Kata Allah apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayo bersyukur. Bersyukurnya hanya ketika dia mendapatkan sesuatu yang diharapkan saja. Ya enggak. Nah, itu namanya orang yang kurang berpikir. Orang yang kurang berpikir biasanya kurang bersyukur. Tetapi semakin dia banyak berpikir, maka dia akan menemukan sesuatu yang sifatnya dapat disyukuri. Kan begitu ya. Makanya para ulama, orang-orang yang mau memberikan penjelasan ketika ingin menerangkan suatu pengetahuan dan lain sebagainya, itu diawali dengan alhamdulillah, kan begitu ya. Nah, tetapi semua pujian itu milik Allah. Sebab apa? Yang memiliki kesempurnaan hanya Allah. Kita manusia memiliki sifat-sifat yang baik, itu semuanya adalah pinjaman dari Allah. Pada hakikatnya manusia dan seluruh makhluk itu tidak memiliki nilai-nilai yang baik. Tetapi kemudian Allah memiliki sifat yang bernilai baik, dipinjamkan kepada makhluk, dipinjamkan kepada manusia. Contohnya, Allah punya sifat as-sabur. Apa itu artinya, Pak? Yang maha sabar. Manusia enggak punya sifat sabur, kemudian Allah meminjamkan sifat as-sabur kepada seluruh manusia. Maka manusia bisa sabar. Gitu ya. Allah punya sifat ar-Rahman, yang maha pengasih. Manusia punya enggak sifat ar-Rahman? Enggak punya. Dipinjamkan sifat ar-Rahman kepada manusia, kepada binatang dan lain sebagainya. Kalau Allah tidak meminjamkan sifat ar-Rahman kepada manusia, kepada binatang dan kepada seluruh makhluknya, maka tidak ada satupun seorang ibu yang mau menyusui anaknya. Gak ada, Pak. Tidak ada seekor induk pun yang mau menyusui anaknya. Kalau binatang apa anak itu? Apa ya? Kalau binatang? Ya. Gak ada. Ya, gak ada, Pak. Allah punya sifat Al-Aziz, yang maha perkasa. Keren, perkasa.
Kemudian sifat Al-Aziz itu dipinjamkan kepada makhluk-makhluk Allah. Maka ketika Bapak pergi ke kebun binatang, ada harimau, gagah perkasa, buas, siap menerkam. Sifat perkasanya harimau itu adalah pinjaman dari sifat aziznya Allah. Kalau Allah tidak meminjamkan sifat Al-Aziz kepada macan, kepada harimau, nggak ada bedanya harimau dengan ayam. Gitu. Nah, kalau kita sering berpikir seperti ini, Pak, oh iya, jadi semuanya itu sebenarnya nggak punya kekuatan, tidak punya nilai, semuanya pinjaman dari Allah. Kemudian memikirkan kepada kita sendiri, oh iya ya, saya ini bodoh sebenarnya. Aslinya saya ini bodoh, aslinya saya ini lemah, gak punya apa-apa. Kalau Allah tidak meminjamkan ini dan itu kepada saya tidak bisa berbuat apa-apa, kan begitu. Kuliah S1, S2, S3, jadi dosen, ngajar, dapat gelar kehormatan, dapat gelar profesor, dan lain sebagainya, ya. Tapi dia sombong, nganggapnya dirinya paling pinter, yang lain bodoh. Nah, ini tandanya dia tidak pernah berpikir terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah kepada dirinya. Makanya ada sebuah statement, tafakkaru fi khalqillah, ya, wala tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan berpikir tentang zatnya Allah. Kalau kita berpikir tentang ciptaan Allah, niscaya kita pasti akan menemukan diri kita ini adalah orang yang lemah, makhluk yang lemah. Makanya bapak-bapak sering jalan-jalannya jangan terfokus pada objek yang dilihat saja, tetapi jalan-jalannya harus bisa direnungi dan dihayati. Bapak pergi ke puncak jalan-jalan, jangan terfokus pada pemandangan di puncaknya saja, tapi digali terus di belakang pemandangan itu siapa yang membuat, siapa yang menciptakan, kan begitu ya. Pergi jalan-jalan ke kebun binatang, jangan terfokus di binatangnya saja, tapi lihat, pelajari, fahami di balik penciptaan binatang itu siapa yang menciptakan. Ada sifat apa di dalam binatang tersebut? Kenapa binatang tersebut memiliki sifat yang berbeda-beda? Kenapa ayam berbeda sifatnya dengan harimau? Kenapa harimau berbeda sifatnya dengan semut? Semuanya tentu akan mendapatkan keganjilan ketika kita berpikir. Kan sama-sama binatang, kok sifatnya beda ya? Kesimpulannya Allah meminjamkan sifatnya bermacam-macam itu diserahkan kepada binatang dengan perbedaan-perbedaan sifat Allah. Kan begitu ya. Allah punya sifat Al-Jamil yang maha indah. Maka ketika menciptakan burung merak, sifat jamilnya itu sedikit dipinjamkan kepada burung merak. Maka ketika kita melihat burung merak, Masya Allah, indah banget, cakep banget. Fokusnya jangan ke burung merak. Siapa yang menciptakan? Oh Allah. Ciptaannya saja begitu indah, apalagi yang menciptakan. Kan begitu ya. Kok bisa indah begitu? Ternyata sifat indahnya itu adalah pinjaman dari sifat al-jamilnya Allah. Kalau Allah tidak meminjamkan sifat indahnya kepada burung merak, maka tidak ada bedanya antara cacing dengan burung merak. Kan begitu ya. Makanya kembali lagi, alhamdulillah saya mampu untuk menangkap kalau dalam bahasa tasawuf tajalli sifat al-indah, sifat indahnya Allah, al-jamilnya Allah, kan begitu ya. Kalau dalam bahasa filsafat saya bisa menangkap pengejawantahan sifat indahnya Allah kepada makhluk-makhluk, gitu. Ya.
Siapa yang punya semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu punya sifat di sini disebutkan Al-Qadim. Al-Qadim itu apa, Pak? Al-Qadim itu yang dahulu. Yang dahulu, yang pertama. Dan tidak pernah mengalami pertama. Biasanya kalau pertama ada lawannya, ada pasangannya, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya ya. Tapi Allah tidak memiliki, tidak pernah mengalami, tidak ada. Hanya makhluk yang mengalami, pernah tidak ada. Allah pertama, tidak mengalami, tidak ada. Nah, terus gimana? Nggak masuk akal, nggak usah dipikirin. Itulah bedanya Allah dengan makhluk. Nah, kalau sudah mentok pikiran, nggak usah langsung dipikir, nggak usah diteruskan pikiran itu. Penasaran, terus bagaimana? Udah cukup di situ, titik. Karena kemampuan rasionalitas kita terbatas. Makanya tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan berpikir tentang zatnya Allah. Sudah cukup kalau Allah itu tidak pernah mengalami ketidakadaan. Al-Qadim. Itulah bedanya antara Allah dengan makhluk. Mukhalafatu lil hawadisi. Berbeda dengan makhluknya. Al-awwali, yang maha awal, yang pertama. Sebelum makhluk ini ada, ya ada Allah. Sebelum ciptaan ini ada, ya Allah. Karena ciptaan ini diadakan oleh Allah. Sedangkan Allah tidak pernah diadakan. Allah ya ada. Terus adanya bagaimana? Udah cukup di situ. Ranah akal sudah berhenti di situ, tidak perlu diteruskan. Wala tafakkaru fi dzatillah. Itu ranah sudah masuk ranahnya zatnya Allah. Maka kita tidak boleh pernah membayangkan Allah itu bentuknya begini, jangan. Itu pasti salah. Kata ulama itu pasti salah. Kita lagi sholat Allahu Akbar, kita membayangkan Allah itu bentuknya begini, salah. Kata ulama tauhid, ketika kita membayangkan Allah itu berbentuk begini, berbentuk begitu, berarti kita sudah memusyrikkan diri kita sendiri. Kita menganggap ada sesuatu yang padahal sesuatu yang kita bayangkan itu tidak pantas diterapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan membayangkan. Udah, yang penting kita sadari ada Allah. Saya sedang berhadapan dengan Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Udah, enggak usah dibayangin. Yang jelas Allah punya sifat yang dalam nama-nama itu al-asmaul husna. Nanti di dalam kitab ini dijelaskan ada sifat wajib 20, sifat mustahil 20, dan ada sifat jaiz, kan begitu ya. Al-qadimi, al-awwali, al-akhiri, dan yang paling akhir. Ketika Allah menginginkan semua makhluk binasa, semua makhluk hancur, hanya Allah sendiri yang dalam keadaan hidup, yang abadi, yang tidak pernah mengeluh, yang tidak pernah sakit, yang tidak pernah ngantuk, yang tidak pernah lemah. Kalau Bapak pernah membuka atau mengkaji kitab Daqaiqul Akhbar, itu enak, Pak. Di situ ada salah satu bab menjelaskan tentang malakul maut, malaikat maut. Malakul maut itu apa? Gelar bagi satu ciptaan Allah yang bernama Israil. Di Daqaiqul Akhbar itu dijelaskan Allah ketika hari kiamat terjadi, bumi, langit semuanya dihancurkan oleh Allah. Surga hancur, neraka hancur, semuanya hancur, Pak. Manusia mati semuanya, binatang mati semuanya. Tinggal 4 makhluk Allah yang hidup. Yang pertama malaikat Jibril.
Yang kedua malaikat Israfil. Yang ketiga malaikat penyangga arsy Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat adalah malaikat Israil, pencabut nyawa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Israil, "Ya malakul maut." Nah, kalau bahasa kita presiden bilang apa? Panglima TNI, ya gampangannya gitu. Datang sini. Siap ya Allah. Semua sudah mati, semua siap, semuanya sudah selesai saya matikan sesuai dengan perintah Engkau ya Allah. Tinggal siapa yang belum mati? Tinggal 4 ya Allah. Siapa saja? Malaikat penyangga arsy, malaikat Jibril, malaikat Israil, dan saya ya Allah. Baik, matikan semuanya, cabut semuanya nyawanya. Pertama malaikat penyangga arsy, cabut nyawanya. Yang kedua malaikat Israfil, peniup sangkakala, dicabut oleh Allah. Yang ketiga malaikat Jibril alaihissalam, dicabut nyawanya. Setelah selesai semuanya, kembali lagi menghadap Allah. Sudah ya Allah, saya sudah menjalankan tugas Engkau. Sekarang masih adakah yang masih hidup? Malaikat Israel, enggak ada ya Allah. Semuanya sudah mati. Lupa kalau dirinya masih hidup. Kata Allah, ada yang masih hidup. Siapa? Yang masih hidup hanya Engkau ya Allah, kata malaikat Israel. Enggak, ada lagi satu makhluk yang masih hidup. Siapa ya Allah? Ya kamu. Nah, terus apa yang Engkau perintahkan untukku ya Allah? Cabut nyawamu diri sendiri. Malaikat, makhluk yang paling yang paling nurut sama perintah Allah. Kemudian malaikat Israel mencabut nyawanya sendiri. Ketika dicabut nyawanya, dia merasakan kesakitan. Bahkan diceritakan, dan ini pernah diceritakan oleh Ibnu Katsir, dikutip dalam kitab Daqaiqul Akhbar, jeritan malaikat Israel merasakan sakitnya dicabut nyawa itu dari ujung barat sampai ujung timur terdengar. Kalau seandainya ada makhluk yang waktu itu hidup mendengar jeritannya malaikat Israel, maka dia bisa mati mendengarkan, saking dahsyatnya mendengarkan suara jeritan malaikat Israel. Ujung utara ke ujung selatan, ujung timur ke ujung barat, dan sebaliknya. Itu semuanya mendengar, semuanya bisa mendengar kalau seandainya ada makhluk yang masih hidup. Nah, makanya di sini Allah memerintahkan malaikat Israel mati yang terakhir agar supaya makhluk Allah yang lain tidak tersiksa mendengar jeritanya, rasa sakitnya dicabut nyawa malaikat Israel oleh dirinya sendiri. Ya. Ketika semuanya mati Pak. Semuanya hancur, tidak ada satupun makhluk Allah yang hidup, semuanya binasa. Tinggal Allah sendirian di situ. Maka di sini disebut Al-Akhir, Allah yang Maha Akhir. Kemudian dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Al-Baqi. Baqi itu apa, Pak? Abadi. Abadi selamanya. Allah tuh abadi. Gak pernah mengalami kematian. Jangankan kematian, rasa sakit saja Allah tidak pernah. Kalau kita kerja, ada batasnya. Batas kekuatan kita ditandai dengan apa? Capek. Allah tidak pernah merasakan capek. Batas kelelahan kita dengan apa? Ngantuk. Allah tidak pernah ngantuk. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maha hidup. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kita jangankan habis kerja capek, baca buku saja baru 2 lembar.
Kalau otak kita kurang oksigen, nguap kita, ngantuk ya. Baru baca kitab 3 lembar, udah nguap. Itu keterbatasan fisik manusia. Allah tidak memiliki sifat itu. Sifat binasa tidak. Sifat lemah tidak. Allah zat yang maha kuat, makanya Allah punya sifat al-baqi, maha abadi. Abadi Allah. Saya pernah mendengar suatu penjelasan ya dari ilmuwan fisika, bahwasanya tubuh kita, bahkan tidak hanya tubuh kita, seluruh makhluk hidup itu punya sel-sel yang setiap detik itu mati selnya, Pak. Kemudian berganti dengan sel yang baru. Nah, ketika saya mendengar penjelasan ini, berarti Allah itu tidak pernah berhenti menciptakan. Allah itu kreatif. Ya, seperti tadi, sel kita itu mati setiap detik. Ada sel yang mati, tapi kemudian diganti dengan sel yang baru oleh Allah. Berarti Allah itu setiap saat, setiap detik mematikan sesuatu, menciptakan lagi yang baru. Mematikan yang lama, menciptakan yang baru. Begitu kreatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tuh gak pernah nganggur. Terus membinasakan, menciptakan. Mematikan, menghidupkan. Terus menerus, tidak pernah berhenti. Dan Allah tidak pernah merasakan lelah. Allah tidak pernah rasa bosan. Allah tidak pernah hilang gagasan dan ide. Kalau kita kan sering nyiptain, kayak gimana lagi ya, gak ada ide nih. Kita pengen nulis buku, pengen ngetik, idenya apa ya, temanya apa ya, kan gitu. Ada sesuatu yang terbatas di situ, gagasannya hilang. Saya belum dapat inspirasi, nah, misalnya gitu. Pengen bikin ini, pengen bikin itu, inspirasinya cari dulu dah di YouTube, cari dulu di Google. Kalau Allah enggak, tidak pernah berhenti dan tidak pernah miskin ide. Kreatif. Terus menerus menciptakan segala sesuatu. Makanya disebut Al-Baqi, Allah itu zat yang maha abadi. Bila tahawuli, tidak pernah berubah. Allah punya sifat ini tidak pernah berubah. Ya sifatnya begitu terus. Tidak pernah berkurang. Tidak pernah berkurang, tidak mengalami perubahan apapun. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu hebatnya kita. Maka ketika kita mempelajari kitab Aqidatul Awam ini, baru 2 bait saja kita belajar tauhid, kita sudah bisa mengenal sifat-sifat Allah ini yang paling dasar ya. Dari mulai abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awali al akhiril baqi bila tahawuli. Nah, ini baru 2 bait, Pak. Baru 2 bait kita mereteli nama-nama sifat-sifat Allah, begitu luas, begitu agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan intinya Allah itu zat yang maha berbeda dengan makhluknya. Mukhalafatu lil hawadithi, berbeda dengan makhluknya. Baik, ini bait yang kedua, nanti seterusnya kita akan melanjutkan di pertemuan yang akan datang. Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan semakin mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, yang senantiasa memohon kepada Allah agar supaya kita diberikan kekuatan, bimbingan, tuntunan, perlindungan dalam menjalani kehidupan ini dan berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.